ketemu lagi dengan Rizka Yuni. What is the country with the largest Muslim population in the entire world? Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, or Nigeria? Well, none of them. The correct answer is Indonesia. Islam is the religion. Pernah nggak sih kalian itu mikir, kok bisa ya Indonesia yang bukan tempat lahirnya Islam malah jadi negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia? Nah, padahal di Mekah, di Madinah, di sana itu gudangnya orang Islam. Tapi pemeluk Islam itu terbanyak bukan Arab Saudi, bukan Palestina, Pakistan, tetapi di Indonesia. Gimana bisa? Tenang, di video ini kita akan bedah cerita seru di balik semua. Siap-siap nemuin fakta yang mungkin nggak lo pelajarin di sekolahan nih ya. Kita akan belajar di sini. Islam masuk ke Indonesia bukan karena perang, bukan juga karena dijajah kayak zaman Belanda. Islam masuk lewat cara yang damai, hangat, bahkan nyantai. Ya, yang bawa siapa? Pedagang. Yuk, para pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, mereka datang ke Nusantara buat dagang. Bukan buat nyebar agama secara agresif, tapi mereka berinteraksi dengan intens dengan masyarakat. Lama-lama masyarakat lokal itu merasa, ini menarik. Hal ini membuat masyarakat lokal itu menjadi tertarik. Nah, kemudian pedagang kok jujur banget ya, kok sopan banget ya. Nah, dari situlah mulai banyak yang masuk Islam karena melihat akhlak dan perilaku dari para pedagang ini. Kemudian, tapi Islam itu nggak nyebar luas cuma karena dagang-dagang saja ya. Ada faktor lain yang super penting. Yang pertama yaitu orang dalam. Jalur orang dalam yaitu merupakan jalur raja-raja lokal dan para wali. Nah, contohnya ya Wali Songo. Mereka ini pinter banget. Mereka ngerti kalau mau masukin sesuatu yang baru itu dengan budaya-budaya lokal yang mereka kuasai. Sunan Kalijaga misalnya, dia pakai wayang kulit untuk nyebarin nilai-nilai Islam. Sunan Bonang, dia pakai gamelan. Kemudian Indonesia itu menerima Islam itu nggak kaku, bisa berbaur dengan budaya Nusantara. Jadi orang masuk Islam itu nggak takut kehilangan jati dirinya, justru makin kuat. Dan jangan lupa juga ada kerajaan-kerajaan Islam kayak Demak, Aceh, Banten yang aktif nyebarin Islam lewat jalur politik dan pendidikan. Makanya Islam di Indonesia itu lebih banyak gampang dikenal oleh masyarakat karena orang-orang dalam ini membawa Islam dengan keadaan yang sama dengan budaya yang mereka cintai. Selanjutnya yang bikin Islam kuat di Indonesia juga karena strateginya itu halus tapi masuk banget ke akar rumputnya. Misalnya nih, ada acara selamatan, secara budaya itu udah ada dari dulu, tapi pas Islam masuk, acaranya itu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, nggak dihilangkan tapi Islam masuk di dalamnya. Ini yang bikin orang Jawa, Sunda, Bugis, dan daerah lainnya itu merasa Islam itu bukan agama luar, tapi bagian dari hidup mereka. Beda sama negara lain yang masuk Islam karena perang atau politik. Biasanya transisi kasar, hanya banyak perlawanan. Di Indonesia mah lembut tapi kuat. Hasil dari penyebaran yang smooth ini bisa kalian lihat sampai sekarang. Misalnya Masjid Agung Demak yang katanya dibangun dari kayu oleh Wali Songo. Yang kedua, pesantren-pesantren yang udah berdiri sejak ratusan tahun lalu.
tradisi tahlilan, maulid, dan ngaji bareng yang masih hidup sampai sekarang di kampung-kampung. Islam nggak cuma jadi agama di KTP, tapi udah jadi budaya, jadi identitas. Bahkan orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia itu menikmati Islam dengan santai. Hasil akhirnya Indonesia sekarang mempunyai 230 juta muslim. Itu hampir 87% dari total penduduk. Ingin deh, Pakistan 240 juta penduduk tapi cuma 96% yang Islam. Arab Saudi 30 juta, hampir semuanya muslim tapi kecil jumlahnya. Indonesia terbanyak secara jumlah real. Dan kerennya lagi, Islam di Indonesia itu beragam banget. Ada NU, Muhammadiyah, Islam modern, tradisional, tapi tetap saling hidup berdampingan. Ya, walau kadang ribet-ribet sedikit sih, misalnya penentuan tentang Idul Adha, Idul Fitri, dan lainnya, itu kadang tuh agak ribet. Tetapi itu bukan hal yang luar biasa, karena selalu ada keputusan pemerintah yang bisa menyatukan kita semuanya. Pertanyaannya sekarang, apakah posisi Indonesia sebagai negara dengan muslim terbanyak bakal terus bertahan? Tergantung. Generasi muda sekarang makin banyak yang melek agama, tapi juga melek teknologi. Tapi tantangannya juga makin gede. Informasi dari luar masuk tanpa filter, gaya hidup makin global. Makanya penting banget buat kita tetap kenal akar sejarah dan jati diri. Biar kita nggak cuma tahu Islam itu apa itu, kenapa, dan kenapa harus Islam dan sebagainya. Nah, itu dia cerita lengkapnya. Gimana bisa Indonesia, negeri yang ribuan kilometer jauhnya dari Arab, jadi pemeluk Islam terbanyak? Karena bukan kekuatan pedang, tapi kekuatan akhlak, budaya, dan kearifan lokal. Kalau kamu suka konten-konten dari video ini, saksikan videonya setiap hari ya, karena setiap minggu kita bakal update hal-hal yang aneh-aneh begitu ya. Tetap di konten YouTube Rizka Yuni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.